Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Senang sekali karena bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dari tempat masing-masing. Saat ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengikuti doa pagi. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dalam istirahat malam dan memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami anugerah saat kami kembali bangun untuk menjalani hidup dan hari kami. Maka biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami, boleh menolong kami dan memperlengkapi kami dalam proses-proses yang akan kami jalani ke depan. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 38. Yohanes 8 ayat 21 sampai 38 saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang spek orang Kristen. Ada yang pernah dengar kata spek, saudara? Biasanya orang akan pakai istilah spek di dalam kata-kata, dia mah itu speknya udah spek dewa. Dia mah speknya tuh spek orang kaya, beda sama saya, dan lain sebagainya. Ada yang familiar dengan kata ini, saudara? Ini adalah bahasa gaul yang biasa dipakai oleh orang-orang atau anak-anak muda pada umumnya. Spek itu adalah kependekan dari spesifikasi. Jangan tanya sama saya, saudara, kok spesifikasi malah jadi spek, namanya aja bahasa gaul. Tetapi intinya adalah ketika berbicara tentang spesifikasi, maka orang mau bicara tentang perincian dari sebuah produk. Misalnya kalau handphone, RAM-nya berapa giga, nanti dia pakai teknologi apa, kameranya berapa megapiksel. Ada spesifikasi atau rincian-rincian yang menjelaskan kualitas atau inti dari produk tersebut.
Nah, ketika ini dikenakan kepada seseorang, maka kata spek atau spesifikasi ingin menunjukkan ciri-ciri atau kualitas yang ada dalam diri seseorang. Maka ini biasa dipakai saudara untuk menjelaskan orang itu kayak apa sih, speknya spek apa sih dia gitu ya. Dan ketika kita berbicara tentang spek orang Kristen, maka kita akan melihat lebih jauh sebenarnya ciri-ciri atau kualitas yang harusnya dimiliki sebagai orang Kristen itu seperti apa sih. Ada banyak orang yang salah kaprah atau gagal paham saudara, karena berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu hanya bicara tentang beragama Kristen. Padahal beragama Kristen tidak sama dengan menjadi seorang Kristen. Orang yang ingin mengikut Tuhan, menjadi Kristen, pasti akan beragama Kristen. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Karena kalau kita ngomongin tentang agama aja, saudara, maka ada banyak motivasi atau alasan orang ingin menjadi Kristen atau tetap menjadi Kristen. Banyak kita jumpai kasus-kasus di mana bahkan ketika orang mau mengikuti katekisasi, saat orang mau dibaptis, seringkali motivasi utamanya belum tentu datang dari diri sendiri, saudara. Bisa saja karena dipaksa oleh orang tua, karena ikut teman dan lain sebagainya. Belum tentu murni karena memang ingin ikut Tuhan. Ada orang-orang yang ketika menjalani kehidupan menjadi Kristen karena ya mau gak mau masalah administrasi, supaya gampang nikah, supaya tidak sulit nanti ketika harus menjalin relasi dengan seseorang dan lain sebagainya. Jarang ada orang yang jadi Kristen untuk bisa naik jabatan, saudara. Karena rata-rata orang justru meninggalkan agamanya, kepercayaannya untuk mendapatkan untung atau jabatan yang lebih tinggi. Dan bahkan itu kalau harus meninggalkan Tuhan yang ia imani. Tetapi orang intinya, saudara, bisa memiliki berbagai alasan untuk menjadi Kristen. Belum tentu karena percaya, belum tentu karena kerinduan ingin benar-benar ikut Tuhan. Padahal itu spek yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Terus saudara, orang Yahudi kesulitan dalam pembacaan kitab gitu ya. Orang Yahudi kesulitan untuk bisa menerima Tuhan, untuk bisa menjadi pengikut Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mengatakan dengan jelas, firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam kamu. Firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam hati orang-orang tersebut. Sehingga yang terjadi adalah saat Tuhan memberitakan, menyatakan tentang dirinya, saat Tuhan melakukan banyak mujizat, mereka tidak bisa memahami atau menerima itu melampaui apa yang mereka pikirkan atau pahami secara harfiah. Maka saat Yesus menjelaskan tentang dirinya, saudara, di ayat yang ke-21 misalnya, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, dan seterusnya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Yang mereka pikirkan adalah jangan-jangan ia mau bunuh diri. Mereka tidak menangkap bahwa dalam pernyataan Yesus, bahwa dalam perkataan Yesus ada pesan-pesan lain yang berusaha disampaikan saat ia menyatakan dirinya. Ketika mereka tidak membuka dirinya untuk percaya dan menerima Kristus, maka mereka sulit untuk percaya dengan benar siapa Yesus yang datang ke dalam dunia. Nah, saudara, spek pertama orang Kristen adalah benar-benar percaya dan mengakui Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mengakui itu tidak bicara tentang, oh saya percaya Yesus itu Tuhan, hanya dalam omongan tidak. Tetapi situasi di mana kita benar-benar menerima Tuhan dan mengalami Tuhan dalam keseluruhan hidup kita. Ada banyak orang Kristen, saudara, yang mengaku Yesus itu Tuhan, yang jadi Kristen sejak orok, yang menjadi Kristen karena meneruskan agama dari orang tuanya, tetapi tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Maka Yesus rindu, apakah Yesus ada di dalam hati kita? Apakah hati kita terbuka untuk menerima Dia menjadi juru selamat kita? Maka saat kita percaya, saudara, biarlah pertama-tama kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalami Tuhan itu seperti apa sih, saudara? Mengalami Tuhan itu artinya hidup dekat dengan Tuhan, berproses bersama dengan Tuhan,
kita bergantung penuh kepada Tuhan, menyertakan Tuhan dalam seluruh pergumulan kehidupan kita. Melihat bagaimana Ia membukakan jalan bagi kita, menyadari karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita, berusaha menggali apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang menjadi pelajaran yang Tuhan titipkan atau sisipkan dalam proses kita. Mengalami Tuhan berarti kita mau memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Itu spek paling dasar, paling utama. Jadi kalau kita jadi Kristen, ngerasa diri kita hambar, ngerasa diri kita jadi Kristen mah ya udah. Pertanyaannya sederhana, saudara, kita udah mengalami Tuhan belum? Kita udah benar-benar terima Dia belum dalam hati kita? Itu yang pertama. Dan yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika seseorang menerima Tuhan, maka nih ya, ayat 31, katanya kepada orang-orang Yahudi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Karena ketika mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi spek yang kedua adalah apakah kemudian kita hidup dalam firman Tuhan dan menghidupi status kita sebagai murid-murid Tuhan. Apakah kita hidup dalam firman Tuhan dan menghidupi status kita sebagai murid Tuhan. Namanya murid itu kan saudara gak mungkin dalam tanda kutip ya malah ngajarin balik gurunya kan gitu ya. Dalam hal ini tentu kita gak bicara dalam proses belajar seperti di sekolah, tetapi bicara tentang ketundukan seseorang untuk mengikut apa yang diteladankan. Karena namanya murid, namanya dia belajar, namanya dia ikut, maka yang utama adalah menyadari dan ikut dengan benar siapa Tuhan yang dia imani. Caranya adalah menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Menjadi pelaku firman, saudara, tahu apa itu firman Tuhan, akan menolong kita untuk bisa membedakan apa yang berkenan, apa yang baik di mata Allah, apa yang benar, apa yang harus kita lakukan, dan sebaliknya hal-hal yang harus kita tinggalkan dan kita hindari. Ketika seseorang menerima firman Tuhan, maka ia akan dimerdekakan dari dosa-dosanya. Mengapa dimerdekakan? Karena ia akhirnya tahu bahwa hidup yang ada di dalam dosa adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya kadang-kadang suka pakai ilustrasi, saudara, bahwa kalau orang pakai baju begitu ya, nanti kalau disambung-sambung sama baju yang lain itu kan aneh, gak nyambung. Saya pakai baju hitam, tiba-tiba saya kemudian pakai rompi, pakai selendang, saya pakai jas hujan, kan gak nyambung, saudara. Maka apa? Ketika kita menghidupi diri kita sebagai murid Tuhan, maka jangan sampai identitas kita, baju kita yang benar ini ketutup sama lapisan-lapisan lain yang ngerusak kita. Maka buang lapisan-lapisan itu, proses lapisan-lapisan itu, supaya pada akhirnya kita menyatakan identitas kita sebagai murid yang merupakan pelaku firman. Kita diajak untuk memproses diri kita dengan baik, memproses kepahitan kita, memproses dosa-dosa kita, memproses hal-hal yang masih belum dibereskan di dalam diri kita. Dengan teladannya, standarnya apa? Standarnya firman Tuhan, gitu ya. Jadi ketika kita ikut Tuhan, spek yang kedua adalah benar-benar hidup sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan identitasnya, sesuai dengan apa yang jadi dasar ketika kita ikut Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita akan jadi orang-orang yang benar-benar autentik dalam mengikut Tuhan. Bukan karena agamanya Kristen, tetapi karena saya meneladani Tuhan, karena saya membuka diri untuk mengalami Tuhan, karena saya sungguh-sungguh menghidupi apa yang jadi panggilan Tuhan dalam diri saya. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, untuk gak sekadar jadi Kristen KTP, untuk gak sekadar jadi orang-orang yang kayaknya Kristen padahal aslinya enggak, untuk gak jadi orang yang munafik dalam beriman, tetapi boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami pembaruan hidup, dan menjadi murid-murid yang setia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat berproses. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Tuhan, tolong dan topang kami di dalam mengerjakan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Kami rindu, kami boleh sungguh-sungguh berproses dengan baik di tengah segala keterbatasan yang kami miliki.
Biar hati yang terbuka, hati yang sungguh-sungguh takut dan mengasihi Tuhan boleh menolong kami untuk melangkah dalam jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang ada dalam berkat dan selamat Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami, kasih dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan berkati. Have a good day. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.